Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan Universitas Terbuka UT Denpasar. Dalam sambutan peresmian UT Denpasar pada Rabu 2 Juli 2025 di Universitas Terbuka Denpasar, Wayan Koster meminta jatah kuota beasiswa untuk calon mahasiswa miskin asal Bali. Bukan hanya UT, semua perguruan tinggi di Bali juga diminta kontribusinya. Muhammad Yunus dalam sambutannya mengatakan pembiayaan untuk menampung ratusan calon mahasiswa miskin itu sedang digodok sebab ada dana yang harus direncanakan dan dianggarkan untuk memfasilitasi 100 lebih calon mahasiswa miskin. Yunus mengatakan selama ini sudah ada beasiswa di UT Denpasar bagi semua calon mahasiswa di Indonesia maupun untuk warga Indonesia yang berada di luar negeri. Sebanyak 216 mahasiswa penerima beasiswa dan berkuliah di UT Denpasar. Menurutnya biaya kuliah di UT tidak mahal. Calon mahasiswa hanya perlu merogoh kocek 1,3 juta untuk berkuliah di UT Denpasar di jenjang S1. Ada materi dan modul perkuliahan lengkap yang didapat mahasiswa, serta aktivitas perkuliahan yang dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Dalam kesempatan yang sama, dalam sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama, Profesor Abdurrahman Obed Darojat, disampaikan bahwa pendidikan merupakan alat paling ampuh untuk melakukan rekayasa sosial. Ia menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam membentuk peradaban bangsa, khususnya dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah seperti yang dimiliki Provinsi Bali. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mendorong agar UT menyediakan dan memprioritaskan lulusan SMA yang miskin dan memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dia meminta setidaknya 160 kuota calon mahasiswa miskin asal Bali, khususnya domisili Denpasar, bisa berkuliah di universitas yang beroperasi sejak 2024 itu. Sebagai bagian dari program pemerintah, Koster menawarkan skema perkuliahan berbayar Rp500.000 saja per semester. Hal itu berlaku bagi semua perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta diminta kontribusi sesuai niat baiknya, yang jumlah mahasiswanya 1.000 ke atas disediakan 100 kuota calon mahasiswa digratiskan kuliah. Targetnya tahun ini 3.000, nggak tahu akan tercapai berapa kan itu. Ini kan ada proses pendaftarannya dari keluarga yang miskin dengan data yang konkret, namanya, alamatnya, rumahnya, keluarganya, kondisinya seperti apa dengan fotonya, itu akan disiapkan oleh dinas sosial. Pokoknya yang mau ke kuliah ke UT termasuk di sini. Kalau UT kan tidak pakai umur, tapi kalau di tempat lain bagi lulusan yang baru, SMA yang baru. Pendaftarannya nanti. Tapi yang ditanggung itu yang miskin. Berarti harus mencari surat keterangan miskin. Iya, dan akan nanti diberikan dengan surat pendesa adat maupun juga kepala desa. Lebih lanjut, Koster mengatakan setiap calon mahasiswa miskin yang resmi jadi mahasiswa akan diberi uang saku oleh pemerintah Provinsi Bali tiap bulan. Uang saku untuk para mahasiswa miskin itu diambil dari APBD Bali, dari program Satu Keluarga Satu Sarjana, dan kesediaan tiap universitas menyediakan kuota kuliah gratis. Koster menargetkan 3.000 bangku kuliah bagi calon mahasiswa miskin. Acara ini mencerminkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan dari kesempatan belajar di perguruan tinggi. Hendra, Bali TV.